Baik, karena ini kita lanjutkan pelajaran kita yaitu mengenai grafik fungsi eksponensial. Oke, grafik fungsi eksponensial itu yaitu bentuk umumnya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan K. K itu merupakan konstanta dikali dengan A log X. Nah, jadi yang biasanya dipakai yaitu Fx sama dengan A log X. Ini yang paling sering dipakai. Ini dia. Oke. Nah, di mana katanya X merupakan variabel bebas dengan daerah asal atau domain, sedangkan A merupakan bilangan pokok atau basis, sedangkan Y merupakan variabel tidak bebas, sedangkan K adalah konstanta. Baik, langkah-langkah menggambar grafik fungsi logaritma. Yang pertama katanya apa? Buatlah tabel titik batu berupa nilai X dan Y, yaitu dengan memilih beberapa nilai X sehingga nilai Y mudah ditentukan. Ingat ya, memilih beberapa sehingga mudah Y ditentukan. Kemudian yang B yaitu gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Kemudian yang C, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Oke, kita langsung saja ke contoh. Baik, kita perhatikan contoh di sini. Lukislah grafik Fx sama dengan Y sama dengan 2 log X. Nah, katanya domainnya sudah ditentukan, yaitu 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Nah, menentukan domain itu perhatikan saja basisnya. Lihat aja kelipatan 2. Kelipatan 2 itu kan yaitu 1/8, 1/4. Yaitu kalau dibilang kelipatan berarti kali-kali 2. Kali-kali 2, angka berapa saja yang bisa menghasilkan 2 itu dia. Kali-kali 2, kelipatan 2 itu dia. Kelipatan 2 berarti 1 kali 2 kan 2, 2 kali 2 ini 1/8 kali berapa dia, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Maka untuk 2 log X kita cari dulu nilai Y nya. Maka Y sama dengan 2 logaritma 1/8, kan X nya kan ini. Berarti Y sama dengan, kita lihat untuk menentukan nilainya samakan dulu basisnya. Di sini basisnya 2, di sini 1/8, berarti 2 logaritma 2 pangkat minus 3. Bisa ya? 2 pangkat minus 3 berarti Y sama dengan 2 logaritma 2 pangkat minus 3 adalah sama dengan minus 3. Jadi jawabannya adalah minus 3. Oke, kita lanjutkan. Untuk ini, Y sama dengan 2 logaritma 1/4. Berarti kita samakan dulu basisnya menjadi 2, Y sama dengan 2 logaritma 2 pangkat minus 2. Maka nilai Y-nya adalah minus 2. Ini dia. Oke, kita lanjutkan untuk setengah. Berarti untuk setengah adalah minus 1. Kemudian untuk 2 logaritma 1 adalah 0. Bisa ya? Kemudian untuk 2 logaritma 2 adalah 1. Kemudian untuk 2 logaritma 4 adalah 2. Kemudian 2 logaritma 8 adalah 3. Oke, sudah selesai. Maka X, Y-nya adalah 1/8, minus 3, 1/4, minus 2, 1/2, minus 1, 1,0, 2,1, 4,2, 8,3. Inilah dia. Oke, sekarang kita gambarkan grafiknya. Baik, kita gambar. Berarti untuk 1/8,3, minus 3 berarti. Oke, kira-kira di mana? 0,125. Berarti kira-kira di sini ya. Katanya 1/8, minus 3. Ini dia. Oke, titiknya di sini. Oke, kemudian 1/4, minus 2 berarti 0,25. Kira-kira di sini minus 2. Oke, kira-kira ini titiknya. Kemudian lanjut 1/2, minus 1 berarti 0,5, minus 1. Oke, ini dia. Lanjut 1,0, X nya 1, Y nya 0. Kemudian 2,1, kemudian 4,2, 2,1, 4,2, 4,2, oke, 4,2. Oke, ini dia. Kemudian 8,3, 8,3. Oke, ini dia. Oke, sudah kita buat tabelnya, sudah kita gambarkan titik-titiknya. Kemudian kita apakan? Kita hubungkan titiknya. Itu dia.
Hubungkan semua titiknya. Oke, inilah dia. Ini adalah fx sama dengan 2 log x. Nah, bagaimana jika disuruh tentukanlah asimtotnya, asimtot. Kemudian tentukan juga, katanya tentukanlah asimtotnya, kemudian tentukan fungsi monotonnya. Tadi kan ada di sini, yaitu apa? Grafik Y merupakan asimtot. Grafik Y merupakan asimtot. Kemudian jika A lebih besar dari 0, maka fungsi monoton naik. Jika A lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka fungsi monoton turun. Kita lihat di sini A-nya. Kita lihat di sini. Dia kan semakin besar kan? 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8. Nah, semakin besar angkanya. Kemudian juga dengan nilainya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Berarti semakin besar. Berarti ini fungsi monoton naik. Itu dia. Semakin besar angka X dan Y-nya. Itu dia. Kemudian tentukanlah asimtotnya. Nah, menentukan asimtot katanya apa? Sumbu Y merupakan asimtot, yaitu garis yang didekati grafik fungsi. Kita lihat. Garis yang mendekati fungsi sumbu Y. Nah, berarti yang dekati dia adalah X sama dengan 0. Berarti asimtotnya adalah X sama dengan 0. Inilah dia menentukannya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Baik, kita lanjut contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Lukislah grafik setengah log X. Nah, perhatikan. Contoh yang pertama yaitu 2 log X, ya kan? Di sini adalah setengah log X. Berarti kebalikannya kan? Berarti ini sama saja dengan Y sama dengan 2 pangkat minus 1 logaritma X. Ini kan sama saja dengan yang di atas, cuman di sini perbedaannya adalah pangkatnya minus 1 karena dia setengah. Berarti ini aja kita ambil. Berarti kalau sini negatif, ini menjadi positif. 2, 1, 0 tetap 0, kemudian minus 1, 2, 3. Udah. Ini dia. Kita tinggal mengubahnya saja. Berarti X, Y ini adalah 1/8,3, 1/4,2, setengah, 1, 1,0, kemudian 2, minus 1, 4, minus 2, 8, minus 3. Oke, kita gambarkan grafiknya. Baik, kita gambarkan. Yang pertama itu 1/8,3. Berarti 1/8,3. Kira-kira di sini ya. Ini agak macet-macet. Ini dia. Oke, kemudian 1/4,2. 1/4,2. Berarti kira-kira di sini. Ini dia. Kemudian 0,5,1. Oke, kira-kira di sini. Kemudian 1,0. Oke, sini. 2, minus 1, 4, minus 2, kemudian 8, minus 3. Oke, ini dia. Oke, sudah kita hubungkan titik-titiknya. Oke, inilah dia. Berarti ini fx sama dengan 1/2 logaritma x. Ini dia. Oke, kita cari Oke, maka asimtotnya. Oke, kita lihat asimtotnya yaitu di mana sumbu Y yang mendekati grafik. Kita lihat adalah x sama dengan 0. Kemudian fungsi monotonnya, fungsi monoton. Coba lihat fungsi monotonnya, kita perhatikan. Fungsi monoton dia semakin turun. Kita lihat ini. Ini semakin besar, atasnya X, nilai si X-nya semakin besar, tapi nilai si-nya semakin kecil. Maka ini fungsi monoton turun. Inilah dia. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga.
Baik, kita lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu tentukan asintot setiap fungsi. Fx sama dengan 2 logaritma x tambah 1. Nah, kita perhatikan. Nah, yang pertama kalian perhatikan, ini kan basisnya 2, berarti kita ambil saja kelipatan 2 saja ya. Tidak usah kita ambil yang setengah-setengah, soalnya pusing menentukannya. Langsung saja kelipatan 2 adalah 1, 2, 4, 6, dan seterusnya. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya. Maka fx sama dengan 2 logaritma 1 tambah 1. Maka fx sama dengan 2 logaritma 2. Berarti 2 logaritma 2 adalah 1. Oke, inilah dia. Lanjut. Untuk fx sama dengan 2 logaritma 2 tambah 1. Maka fx sama dengan 2 logaritma 3. Apakah ada? Maka fx tidak ada. Itu dia. Oke, buat aja garis. Kita lanjutkan untuk 4. Fx sama dengan 2 logaritma 4 tambah 1. Maka fx sama dengan 2 logaritma 2 logaritma. Oke, ada kesalahan, sorry ya. Tadi kan ini x tambah 1 bukan dalam kurung ya. Kalau dia dalam kurung berarti ini dulu kita kerjakan. Sedangkan ini adalah 2 logaritma 1 tambah 1. Sorry. Maka menjadi 2 logaritma 1 adalah 0 kan? 0 tambah 1 berarti adalah 1. Oke, betul. Kita lanjutkan. 2 logaritma 2. Sorry. 2 logaritma 2 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Oke. Kemudian 2 logaritma 4. 2 logaritma 4 adalah 2 tambah 1. Berarti fx sama dengan 3. Inilah dia. Kita lanjut. Kemudian fx sama dengan 2 logaritma 6 tambah 1. Maka fx sama dengan 2 logaritma 6. Tidak ada kan? Berarti ini kita buat garis saja. Oke, dan seterusnya. Oke, angkanya bisa sampai banyak, terserah kalian. Kalau ibu ambil aja yang bisa saja angkanya. Oke, maka titiknya adalah 1,1, 2,2, 4,3, tidak ada, dan seterusnya. Oke, kita gambarkan untuk mencari asimptotnya. Baik, titik yang pertama yaitu 1,1, x-nya 1, y-nya 1. Inilah dia. Oke, titik yang kedua yaitu 2,2. Oke, ini dia. Kemudian titik yang ketiga yaitu 4,3. X-nya 4, Y-nya 3. Oke, inilah dia. Oke, kita hubungkan titik-titiknya. Oke, ini sampai ke bawah. Ini sampai ke atas, ini seterusnya. Kemudian sampai ke bawah aja kita ambil. Oke, karena kita tidak buat tadi pecahan ya. Berarti ini kita lihat, kalau dia semakin ke ini kan 1, 2, 3, 4 besar. Ini pun semakin besar, berarti ini adalah fungsi monoton naik. Monoton naik. Kalau disebutkan apa? Kalau ditanya fungsi monotonnya. Kemudian kita lanjut. Kita kan menentukan asimptotnya. Asimptotnya apa? Kita lihat. Katanya sumbu Y. Sumbu Y yang tidak berpotongan dengan grafik. Nih, sumbu Y yang tidak berpotongan dengan grafik berarti adalah X sama dengan 0. Inilah asimptotnya. Oke, kita lihat. Ini kan grafiknya, berarti yang mendekati sumbu Y adalah 0. Oke, di titik X sama dengan 0. Itu dia. Inilah hasilnya. Oke, kita lanjut contoh yang ke B. Oke, kita lanjutkan contoh yang 3B. 3 logaritma X dikurang 2. Oke, sama seperti tadi kita ambil kelipatan 3 saja ya nak. Oke, ini dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke. Per saat X-nya 1, berarti 3 logaritma 1 dikurang 2. Ingat ya, ini karena dalam kurung, berarti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Bedakan dengan soal yang 3A. Maka menjadi 3 logaritma 1 kurang 2 adalah minus 1. Oke, 3 logaritma minus 1 tidak ada kan? Yang ada 3 pangkat 0 yaitu 1. Berarti ini tidak ada. Kita buat garis saja. Oke, kita lanjut untuk 3. Dan 3 yaitu 3 logaritma
3 dikurang 1, maka 3 logaritma 2. 3 logaritma ada tidak? Tidak ada kan? Berarti kita buat garis. Ini dia. Lanjut. 3 logaritma 6 dikurang 6 dikurang 2 ya. 3 dikurang 1 adalah 3 kurang 2 adalah 1. Berarti 3 logaritma 1 adalah 0. Oke, sorry ya. Lanjut. 3 logaritma 6 dikurang 2. Berarti 3 logaritma 6 dikurang 2 adalah 4. Tidak ada kan? Berarti ini garis. Kemudian lanjut. 3 logaritma 9 dikurang 2. Berarti 3 logaritma 7. Tidak ada juga. Lanjut dengan ini. 3 logaritma 10 tidak ada juga. Oke. Berarti yang cuman ada yaitu 3,0. Oke. Ini kan kita tidak buat pecahannya kan. Berarti nanti kita buat garisnya sampai ke bawah. Oke, kita gambarkan grafiknya. Baik. Karena titiknya cuma 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Berarti ini dia. Oke. Kita gambarkan grafiknya. Maka menjadi. Oke, tadi kan kita tidak buat ininya kan. Oke, inilah dia sampai ke bawah, ini sampai ke atas, ini dia. Berarti ini adalah fx sama dengan 3 logaritma gx 3 logaritma x dikurang 2, ini dia. Oke. Nah, untuk menentukan asimptotnya perhatikan bedakan contoh yang 3A dengan contoh yang 3B. Nah, di 3A dia tidak ada dalam kurung, sedangkan di dalam 3B dia dalam kurung. Nah, menentukan asimptotnya perhatikan numerusnya saja. Ini menentukan asimptotnya berarti menjadi X sama dengan minus 2, X sama dengan X dikurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi asimptotnya adalah 2. Jadi asimptot sama dengan 2. Itu dia. Oke, kita lihat fungsinya gimana, monoton naik atau monoton turun. Kita lihat fungsinya, monoton naik atau monoton turun. Ini semakin besar, sedangkan ini semakin 0, kemudian tidak ada lagi. Itu dia, berarti fungsi monoton turun. Ini dia. Oke, kita lanjutkan contoh yang terakhir. Oke, contoh terakhir, perhatikan gambar grafik fungsi logaritma berikut. Kita perhatikan titiknya. Titik yang pertama yaitu 1,1. Titik yang kedua yaitu 3,2. Titik yang ketiga adalah 9,3. Nah, di sini kita perhatikan dulu. Jika ini persamaan grafik fungsi di atas adalah katanya jika A sama dengan fx sama 3 log x, ini pilihannya ABC-nya. Nah, kita menentukan persamaannya, yang mana jawabannya. Nah, kita buat dulu grafiknya dulu. Bukan grafiknya. Tabelnya dulu. Tadi nilai si x-nya adalah x, y. Maka x, y ini kan 1, 1 berarti 1,1. Ini dia kan. Lanjut. 3, 2 menjadi 3,2. Kemudian 9, 3 berarti 9,3, ini dia. Kalau kita buat dia dalam bentuk tabelnya. Oke. Ini dia. Nah, yang mau kita perhatikan gimana caranya supaya kita dapat rumusnya. Nah, yang pertama yang A. Coba dulu yang A. Katanya 3 logaritma X. Ini dia kan. 3 logaritma X. Nah, sedangkan di sini katanya nilai si X-nya adalah 139. Nah, kita coba untuk 3 log 1. Apakah nilai si Y-nya adalah 1? Maka fx sama dengan 3 logaritma X. X-nya adalah 1. Maka fx sama dengan 3 logaritma 1 adalah 3 pangkat berapa supaya 1 adalah 3 pangkat 0. Ini harusnya 0. Berarti nilai si Y-nya harusnya 0. Berarti pilihan pertama si A berarti itu adalah salah. Itu dia. Kita lanjut yang B. Katanya fx sama dengan 3 logaritma X tambah 1. Oke, 3 logaritma X tambah 1. Maka menjadi fx sama dengan 3 logaritma
nilai si X-nya adalah 1, kemudian tambah 1. Maka fx sama dengan 3 logaritma 1 adalah 0 tambah 1. Maka nilai si fx adalah 1. Oke, betul dia kan? Kita lanjut. Untuk yang 3, maka fx sama dengan 3 logaritma 3 tambah 1. Maka fx sama dengan 3 logaritma 3 adalah 1 tambah 1. Berarti fx sama dengan 2. Oke, berarti terbukti. Kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu x-nya 3. X-nya 9, sorry. Maka fx sama dengan 3 logaritma 9 tambah 1. Maka fx sama dengan 3 logaritma 9 adalah 2 tambah 1. Maka fx sama dengan 3. Oke, berarti yang B betul. Nah, gimana dengan yang C? Coba yang C, apakah betul atau tidak? C, fx sama dengan 3 logaritma x kurang 1. Maka 3 logaritma 1 kurang 1. Maka 3 logaritma 1 adalah 0 dikurang 1. Berarti sini adalah minus 1. Sedangkan di sini nilai C-nya adalah 1. Berarti ini salah. Kita lanjut dulu yang D. Yang D, fx sama dengan 3 logaritma x tambah 1. Maka fx sama dengan 3 logaritma x-nya adalah 1. 1 tambah 1. Maka fx sama dengan 3 logaritma 2. Apakah ada 3 logaritma 2? Maka fx-nya tidak ada. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke anak didik, demikian pelajaran kita mengenai fungsi logaritma. Ibu harap kalian dapat memahami. Oke, apabila kurang memahami nanti bisa ditanyakan jika ada soal yang akan Ibu berikan. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa kembali.